Ketika kita tidak bisa mengelola stres kita dengan baik, maka yang ada stres yang harusnya sangat bermanfaat ini akan berubah menjadi stres yang buruk. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas berbagai hal terkait dengan stres dan kecemasan. Jadi nanti kita akan bahas apa itu stres yang sehat itu bagaimana, stres yang nggak sehat itu juga gimana, cara mengatasi stres yang nggak sehat itu bagaimana, itu akan kita bahas pada hari ini. Berbagai studi dan literatur mengatakan bahwa ternyata stres dan kecemasan itu alamiah dan dibutuhkan oleh setiap individu. Kita membutuhkan agar kita tuh bisa selalu waspada terhadap berbagai kejadian-kejadian dalam hidup kita. Kita ingat lagi seperti yang sudah saya sampaikan di minggu kemarin, bahwa ketika kita bicara tentang hal-hal terkait dengan kesehatan mental, ada 3 hal yang tidak bisa terpisahkan nih. Biologis, psikologis, dan yang ketiga adalah sosial. Nah, di sini akan saya bahas dulu tentang stres itu sehat. Jadi nggak usah khawatir ketika stres, karena stres itu sehat dan dia nggak apa-apa gitu. Memang kita butuh. Ketika ada sebuah kejadian dan itu kita berpikir, wah ini kayaknya ancaman nih, sesuatu yang membahayakan kita gitu ya. Nah, stres yang sehat itu dia akan merespon nih. Bentuk responnya apa? Bentuk responnya adalah sel-sel saraf kita secara hormonal, baik itu juga dalam sistem saraf kita di saraf pusat, di saraf otonom, kemudian juga ada yang namanya hipotalamus, hipofisis, adrenal. Jadi di otak kita juga membentuk sebuah senyawa-senyawa kimiawi yang itu membuat kita tuh jadi waspada gitu. Jadi tubuh kita itu sudah membuat sebuah pertahanan. Ini ada ancaman nih, ini bakal ada masalah nih. Jadi tubuh kita tuh membuat sebuah pertahanan. Ini luar biasanya Allah ya, luar biasanya Tuhan memberi kita tubuh tuh langsung respon dengan sistem-sistem biologisnya, sehingga kita bisa lebih waspada, kita bisa lebih cepat ketika harus merespon atau harus bergerak gitu ya. Itu adalah sistem atau sebuah siklus stres yang sehat. Nah udah nih, satu selesai. Ada ancaman, tubuh kasih respon, kasih sinyal biar kita waspada. Selanjutnya secara psikologis, otak kita jalan. Oh iya, ada ancaman. Saya kudu ngapain nih? Lalu kita jadi berpikir, oh saya harus begini, harus begini. Lalu muncul juga mungkin yang namanya kecemasan. Nah, kecemasan ini juga sebenarnya alamiah juga dan sehat juga. Kenapa? Ketika kita mikir ada ancaman nih, muncul kecemasan. Oh, berarti ancaman ini kemungkinan bisa berakibat A, bisa berakibat B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Ketika kita berpikir dan tahu kalau ini ancaman ini punya banyak akibat, kita mikir tuh, kalau ada akibat ini yang saya lakukan harusnya ini. Kalau ada akibat ini saya bisa begini, kalau ada akibat ini lalu saya harus begini gitu ya. Ketika itu, maka kita melakukan ada yang namanya problem solving atau penyelesaian masalah gitu. Problem solving ini tujuannya supaya kita bisa bergerak menyelesaikan masalah atau menyelesaikan ancamannya tadi. Jadi lebih gampangnya gini, saya kasih slide ya. Stres yang sehat, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada ancaman. Ancaman ini akan direspon secara biologis. Tubuh kita merespon, tujuannya apa? Supaya kita waspada. Jadi kalau kita udah waspada, oh iya ada ancaman gitu ya. Lalu kita waspada, otomatis tubuh kita merespon, imun tubuh kita atau sistem kekebalan tubuh kita tuh langsung akan meningkat begitu. Ketika imun tubuh kita meningkat, maka kita lebih siap untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita tadi, ancaman-ancaman yang tadi gitu. Saya ambil contoh misalkan, ada wabah menular, namanya COVID-19. Tubuh langsung merespon. Respon tubuh itu macam-macam ya, dampaknya bisa jantung berdebar-debar kencang, kadang bisa keringat dingin, cemas gitu, kadang bisa pusing, kadang asam lambung bisa meningkat, tapi nggak apa-apa, itu adalah bentuk dari respon tubuh. Tujuannya tetap biar imun tubuh itu meningkat. Itu yang pertama. Kemudian, setelah tubuh merespon ini, kita akan mengalami namanya proses psikologis di situ. Secara psikologis kita juga merespon. Ketika secara psikologis kita merespon di situ, ada proses berpikir, oh ya ada ancaman nih, saya harus menyelesaikan, saya harus ngapain ya?
Nah, di proses berpikir ini muncul juga yang namanya kecemasan. Jadi, kecemasan itu kenapa kok alamiah? Karena kecemasan ini memunculkan kemungkinan-kemungkinan. Jadi kita berpikir, oh kalau ada wabah menular COVID, berarti kemungkinannya apa ya bisa tertular? Oh, kemungkinannya kalau saya keluar rumah, saya bisa tertular. Oh, kalau saya tidak menjaga kesehatan, saya bisa tertular. Oh, kalau saya tertular, saya bisa sakit. Oh, sakit bahkan bisa meninggal, misalkan gitu. Nah, kecemasan-kecemasan ini sebenarnya tujuannya itu agar kita melakukan sebuah tindakan. Oh ya, harus menjaga diri. Oh ya, harus menjaga kebersihan. Oh ya, nggak boleh keluar rumah, misalkan seperti itu kan sehat banget gitu ya. Jadi sudah dirancang oleh Allah, sudah dirancang oleh Tuhan agar kita sebagai manusia itu selalu siap dan selalu punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah apapun dalam kehidupan kita. Cuman masalahnya adalah seringkali stres itu jadi nggak sehat gitu. Stres yang harusnya itu kasih kita alarm, kasih kita petunjuk atau bantuan agar kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita, ternyata stres itu bisa nggak sehat. Nah, apa aja sih sebenarnya stres yang bikin nggak sehat? Ada beberapa bentuk stres yang tidak sehat. Misalkan nih, respon biologisnya berlebihan dan lama. Jadi imun tubuh justru menurun. Jadi kalau kita itu cemas nih, misalkan ya, kita akan menghadapi suatu hal dan itu kita cemas banget. Biasanya kan respon tubuh jantung berdetak kencang, kemudian itu misalkan keringat dingin, kadang sakit kepala gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya imun tubuh kita meningkat biar kita waspada. Tapi kalau respon biologisnya terus panjang, yang ada malah imun tubuhnya jadi turun gitu ya. Jadi karena dia terlalu lelah, terlalu capek karena respon tubuhnya terus. Jadi kita tidak bisa mengelola emosi kita sehingga tubuh responnya terlalu panjang. Yang kemudian ada lagi, kan kita waspada tuh, kalau kita stres kan, oh ini aku lagi stres nih, ada bentuk waspada di situ. Tapi ternyata waspada yang harusnya itu, oke nggak apa-apa muncul kecemasan, tapi kita harusnya muncul problem solving, tapi yang muncul overthinking. Yang muncul itu, ini kalau kayak gini gimana, kalau gini gimana, kalau gini gimana. Jadi tidak berfokus pada ancaman atau masalah utamanya, tapi justru overthinking, kemana-mana tuh cabangnya banyak banget kemana-mana. Nah kalau overthinking apa? Yang ada kita nggak cari solusi, tapi malah bingung, karena bingung masalahnya nambah aja, nambah terus gitu ya. Dan akhirnya kita nggak cari solusi. Kalau kita nggak cari solusi, akhirnya kita nggak bergerak. Diem aja udah di situ, nggak bergerak, nggak ngapa-ngapain, makin stres, makin cemas, dan akhirnya endingnya jadi depresi. Kalau stres, cemas, numpuk, stres, cemas, numpuk, terus akhirnya jadi depresi. Depresi itu misalkan tanda-tandanya sulit tidur, nafsu makan berkurang, gitu, jadi nggak bisa konsentrasi, atau banyak hal-hal yang lain. Ketika kita tidak bisa mengelola stres kita dengan baik, maka yang ada stres yang harusnya sangat bermanfaat ini akan berubah menjadi stres yang buruk. Nah, ini yang nggak bagus ya, yang sebaliknya harus dihindari. Lalu kira-kira apa yang harus saya lakukan? Jadi, pertama, atur emosi dulu. Caranya gimana biar bisa atur emosi? Yang pertama, kalau kita sudah sadar, oh ya, ada ancaman. Saya ambil contoh misalkan ketika mau ujian skripsi atau ujian tesis misalkan. Di situ kan tubuh menganggap itu sebagai ancaman ya, maksudnya stresnya muncul, wah ini ada sesuatu nih yang harus saya selesaikan begitu. Biasanya jantungnya berdetak kencang, kemudian ya itulah gugup, grogi, kadang sakit kepala gitu. Yang pertama harus kita lakukan adalah menurunkan dulu kadar emosinya, jadi menstabilkan dulu sistem kerja tubuh biologis kita. Caranya salah satunya yang paling gampang itu dengan relaksasi. Akan saya ajarkan sedikit teknik relaksasi, jadi pakai strategi 4-7-8, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, tapi nanti ada tambahannya. Jadi 4-7-8 itu maksudnya kita tarik nafas dulu, 4 hitungan, tarik 4 hitungan, kemudian tahan dulu nafasnya sampai 7 hitungan. Setelah tahan 7 hitungan, kita keluarkan sampai 8 hitungan. Oke. Nah, tapi nih, ketika kita keluarkan nafas di 8 hitungan itu, sambil kita tenang, sambil kita ingat Tuhan, ingat pencipta kita, kita ingat Allah, dalam hati sebut nama Allah, itu adalah bentuk relaksasi yang menurut saya cukup efektif. Tapi ya
misalkan lagi mau ujian sama pengujinya, bentar Pak, saya tak relaksasi dulu, nggak kayak gitu juga gitu ya. Ambil waktu sebentar lah kemana gitu, sampai kita merasa lebih tenang, emosi lebih stabil gitu, lalu kita bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Yang tahap kedua adalah katarsis. Nah, katarsis ini apa? Katarsis itu sebenarnya menyalurkan energi. Tadi kan kita kan sudah menseimbangkan atau menstabilkan sistem kerja kita secara biologis gitu ya. Sekarang psikologisnya nih, harus seimbang juga. Caranya adalah katarsis atau menyalurkan emosi-emosi kita, baik itu emosi yang negatif maupun emosi-emosi yang positif gitu ya. Caranya katarsis itu gimana? Yang paling gampang itu curhat sebenarnya, cerita sama orang yang dipercaya. Terus kalau nggak punya temen curhat gimana? Kalau nggak punya orang yang dipercaya gimana? Gampang, cerita sama Allah, cerita sama Tuhan gitu. Itu katarsis yang paling efektif ya. Jadi kadang ketika kita beribadah, kita sholat, kita doa itu nggak hanya sekedar sholat, doa, selesai. Tapi justru kalau mau sehat secara psikologis juga, curhat itu. Selipkan di waktu-waktu doa kita itu untuk cerita apapun yang kita rasakan kepada Tuhan, ya kepada Allah. Itu bagus sekali kalau kita mau rutin seperti itu sebagai media katarsis. Media katarsis yang berikutnya ada juga istilah kerennya sekarang me time, atau melakukan sesuatu yang kita sukai. Nonton drama Korea seneng, oke. Menggambar misalkan seneng, nggak apa-apa, dilakukan aja gitu. Atau tidur ya nggak apa-apa, kalau selama itu me time juga nggak apa-apa. Berikutnya, ada sebuah metode yang menurut saya cukup menarik. Tokohnya adalah Lequista Erina, dia menjelaskan metode namanya ABCD. Ini untuk membantu kita yang kita sering ngerasa stres gitu ya. Apa sih ABCD itu? A-nya itu adalah aware. Aware itu kita peka, kita tahu bahwa oh iya ini saya lagi stres nih. Kita harus peka terhadap apa yang kita rasakan sekarang. Saya lagi stres nih. Nah, ini sudah mulai bagus lagi nih. Namanya adalah aware. Kemudian ada B. B itu be with your feeling. Nah, kalau kita lagi stres, kita lagi takut kah, lagi sedih kah, atau lagi ada perasaan-perasaan negatif, kita terima. Jadi kita merasa berada atau bersama dengan perasaan kita. Jadi orang biasanya kalau lagi stres atau lagi sedih, dia tekan tuh, dia buang itu perasaan-perasaan sedihnya. Tapi ini enggak. Yang sehat adalah ketika kita punya perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, kita dealing, kita berada bersama perasaan itu. Kita terima perasaannya, oh ya lagi sedih, ya nggak apa-apa, memang lagi sedih gitu. Kemudian yang C adalah cek. Cek ini adalah fokus. Fokus pada apa sih yang membuat saya stres gitu. Apa nih yang membuat saya cemas? Apa nih yang membuat saya sedih? Fokus pada permasalahan utamanya, triggernya tadi atau ancamannya tadi itu apa. Nah, itu kita harus fokus ke situ. Dan yang terakhir adalah dedicate. Dedicate itu berpegang teguh ya, atau dedicate itu melakukan tindakan. Kalau memang harus melakukan tindakan, ketika memang kita tidak perlu melakukan tindakan, kita hanya perlu berhenti dicek aja, tahu masalahnya apa, ya nggak apa-apa. Yang penting prosedur-prosedurnya yang ABC tadi, yang di awal tadi sudah kita lakukan. Gitu. Jadi yang pertama aware, kemudian be with our feeling, kemudian yang C ini adalah cek, kita cek masalahnya apa, sebenarnya ancaman apa sih atau kecemasan apa yang kita rasakan, dan D adalah dedicate, membuat keputusan atau melakukan problem solving terhadap permasalahan kita tadi. Tapi ada beberapa bentuk-bentuk stres yang itu kita memang perlu untuk butuh mencari bantuan. Misalkan ketika stresnya itu nggak ada penyebabnya, jadi nggak ada trigger apapun, nggak ada sebab apapun, tapi kita rasa stres dan nggak selesai-selesai. Misalnya kita nggak lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba kita cemas. Atau kita nggak lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba kita panik gitu. Itu yang pertama. Kemudian, atau kita punya fobia tertentu, yang itu sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Atau lagi kita punya gangguan stres pasca trauma. Jadi kita punya trauma berat sekali, dan kalau kita ingat itu tuh kita belum bisa terima. Atau yang ada juga namanya obsesif kompulsif. Kalau ada beberapa gejala-gejala gangguan tersebut, memang kita perlu untuk datang ke profesional untuk mencari bantuan. Jadi nggak usah malu kalau memang butuh untuk mencari bantuan, datang ke konselor, datang ke psikolog mungkin untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita.